Sahabat Juara, selamat datang di Kelas Juara. Tiada hari tanpa prestasi. Aku Maitza, di sini aku sebagai fasilitator untuk Google for Education di Poinstar Indonesia. Nah, hari ini senang sekali karena ini adalah kelas perdana kita di Kelas Juara. Bagi sahabat yang belum tahu apa itu Kelas Juara, jadi Kelas Juara ini adalah sebuah terobosan baru di mana Kelas Juara adalah wadah untuk para guru, murid, dan juga tenaga didik lainnya untuk mengetahui seputar teknologi dan juga edukasi di Indonesia. Nah, dan nantinya akan ada forum yang bisa diikuti untuk mencari tahu seputar informasi, integrasi mengenai teknologi ke dalam dunia pendidikan, dan juga ide-ide lainnya. Di kelas hari ini, aku nggak sendirian, aku sudah ditemani oleh seseorang yang akan menceritakan pengalamannya dia belajar di luar negeri. Gitu. Nah, pasti sahabat-sahabat Juara itu juga ingin kan belajar di luar negeri, terus ingin tahu pengalamannya seperti apa. Nah, hari ini udah ada bintang tamu yang akan menceritakan ke kalian semua tentang pengalamannya. Langsung aja kita undang Kak Robi. Hai Kak Robi. Halo Mbak Maitza. Oke, gimana nih kabarnya Kak Robi? Baik. Oke. Sebelum kita mulai, boleh kenalan dulu nggak? Kak Robi itu siapa sih? Saya Robi, solution consultant di Poinstar. Jadi saya pernah ikut pertukaran pelajar ke Amerika 10 tahun lalu. 10 tahun lalu? Iya, pas persis di 2011, 2012. 2011-2012, oke. Nah, boleh diceritain nggak nih pengalamannya ketika ingin belajar ke luar negeri? Apa sih motivasinya dulu pengen ikut pertukaran pelajar? Ini kalau ditanya motivasi, susah juga ini jawabnya sebenarnya ya. Agak berat gitu. Tapi yang pasti satu, saya dulu waktu itu di asrama, jadi di pondok pesantren. Udah sebenarnya bosen sih. Tahu sendiri kan asrama nggak boleh kemana-mana gitu kan, rutinitasnya sudah jelas. Betul. Gitu. Akhirnya ketika ada datang kesempatan untuk ikut seleksi pertukaran pelajar ke Amerika dulu, dari senior saya, ikutlah sosialisasinya. Dari situ pengen, wah kayaknya asik juga nih kalau belajar bisa keluar negeri gitu ya. Gitu. Oke, baik. Nah, kemudian bisa diceritain nggak prosesnya? Kan tadi udah dapet nih infonya dari seniornya. Kemudian proses yang dilakukan itu apa sih gitu untuk mengikuti seleksi pertukaran pelajar tersebut? Prosesnya cukup panjang sih ya. Pertama pasti dari segi gali informasi dulu lah. Ya. Gitu. Karena kita di asrama, jadi informasinya terpusat nih dari pengurus pondok pesantren. Kemudian turun ke senior saya yang udah ikut programnya, udah lolos kan, tinggal berangkat. Akhirnya kita adakan sharing session, kita cari tahu informasinya apa aja yang dibutuhkan untuk bisa daftar dulu. Nah, ternyata waktu seleksinya 3 tahun lamanya. Lama juga ya? Iya, jadi waktu awal kelas 1 seleksi selama 3 tahun tuh, sampai kelas 3. Oke, jadi baru kelas 3 nih berhasil untuk ikut? Iya, prosesnya panjang lah, kayak menuju ke barat gitu kayaknya. Oke. Baik, akhirnya disetujui nih untuk berangkat ke Amerika. Itu perasaannya gimana waktu tahu kalau misalnya, wah akhirnya aku bisa nih berangkat ke Amerika gitu? Awalnya sih nggak percaya ya, karena tahu sendiri awalnya motivasinya kan cuma buat supaya bisa keluar pondok aja gitu. Cuman lambat laun setelah tahu bahwa cerita-cerita dari para alumni itu kan, akhirnya mulai muncullah motivasi yang bener gitu. Waktu itu kepikiran gimana sih kalau saya bawa sarung nih ke luar negeri gitu. Bayangannya simpel waktu itu, karena programnya sendiri ini bertujuan untuk menjembatani perbedaan antara Amerika dengan negara-negara yang mayoritas muslim waktu itu. Jadi memang fokusnya ke sana. Jadi inline lah ya goalnya, bawa sarung ke luar negeri, memperkenalkan bagaimana sih budaya pondok pesantren gitu-gitu. Oke. Terus yang berangkat dari sekolah Kak Robi itu cuma Kak Robi sendiri atau gimana? Di tahun saya iya. Jadi hanya satu sekolah di Surabaya. Dari Surabaya itu cuma ada 8 orang lah, dari berbeda-beda sekolah. Dan itu tujuannya sama juga nih, ke tempat yang sama kah atau di Amerika tuh mencar gitu? Nah, ini justru yang bikin orang tua saya dulu khawatir nih. Kenapa tuh Kak Robi? Karena gini, memang dari Indonesia itu ada 67 orang waktu itu yang ke Amerika gitu. Karena ada teman-teman yang ke Eropa, ada yang ke Rusia juga ada gitu. Nah, yang ke Amerika waktu itu hanya 67. Itu pun disebar ke 50 negara bagian. Nah, saya pas kebagian di East Coast, di
di South Carolina namanya. Oke. Cuma 1 orang. Jadi benar-benar sendiri ya? Benar-benar Oke, sendiri. oke. Nah, Kak Robi setelah nyampe South Carolina ya tadi ya, Ya. itu bisa di-sharing gak nih ke kita pengalamannya selama di sana, atau mungkin dari perjalanan menuju ke South Carolina itu seperti apa, terus pas sampai sana tuh gimana sih gitu? Beda nggak sama di Indonesia? Kita jawab perjalanan dulu kali ya. Boleh, gitu. boleh. Karena buat nih sahabat juara ya. Sahabat juara, Buat sahabat betul. juara yang mungkin belum pernah naik pesawat juga sama kayak saya waktu itu pertama kali naik pesawat juga gara-gara gitu. program ini gitu. Gitu. Oke, Jadi oke. udah perjalanannya lebih dari 18 jam kan. Bayangin duduk di dalam mesin ya kan Selama 11 jam 18 gitu. jam. Udah pikirannya tuh ini gimana kalau jatuh gitu kan. Jatuhnya di tas laut lagi kan. Diantah berantah berasa kayak Titanic gitu kan. Gitu. Nah, tapi begitu nyampe welcome kok. Ternyata support sistemnya jelas. Kemudian kita dapat orientasi. Bahkan sebelum dikirimkan ke daerah-daerah masing-masing kita ada orientasi bersama gitulah. Jadi Oh, jadi dikumpulin dulu ya jadi dikumpulkan satu ya? dulu Oke. gitu. Jadi kita ber-67 dapat bimbingan lah ibaratnya ya. Gimana nanti settling di hari-hari pertama. Kemudian nanti kalau setelah masuk sekolah kemana harus ngapain gitu. Jadi dikasih bimbingan lah supaya programnya ini berjalan dengan sukses. Oke, baik. Nah, udah bisa nyeritain gak nih ke kita plus minusnya gitu selama mulai program itu ya, gitu udah masuk ke sekolahnya, udah tahu nih ditempatin di mana gitu, bisa jelasin nggak ke kita tentang sekolahnya deh, kayak gimana plus minusnya? Tentang sekolahnya ya. Boleh. Satu yang saya suka nih sahabat juara tentang pendidikan di Amerika ya. Yang pertama yang harus diketahui memang di 50 negara bagian Amerika itu pendidikannya berbeda-beda sistemnya. Oke. Nah di state saya di South Carolina itu enaknya adalah dalam satu semester itu kita cuma harus ngambil 4 kelas. Cuman 4 kelas? Cuman 4 kelas per semester. Oh, oke. Gitu. Jadi karena 4 kelas jadinya kita terfokus gitu. Dan kalau mungkin sahabat juara nih suka nonton-nonton film barat yang sekolah-sekolah kan biasanya yang dimunculkan cuma pas di lorong, di hall gitu kan. Betul. Nah, nyatanya memang kalau pas di kelas pun juga seasik itu juga gitu. Oh gitu. Karena kalau di Indonesia nih kita duduk diem kan di kelas, guru yang dateng Betul. gitu. Nah, kalau di Amerika tuh kita yang pergi ke Oh, kelas-kelasnya. jadi murid-muridnya itu yang datang ke kelas-kelasnya. Jadi udah ada ya kelas, misalnya kelas bahasa atau kelas matematika gitu ya. Iya, sudah Oh, ada. oke. Jadi karena konsepnya kan namanya moving class ya. Oke, Jadi- itu sahabat juara Nah, namanya moving class. class nih. Nah, jadi setiap selesai satu periode kita pergi ke kelas selanjutnya. Oh, Gitu. Jadi gurunya enak, gurunya diem nih. gurunya yang diam di kelas Iya, ya. Jadi buat sahabat-sahabat juara yang ini guru-guru nih enak nih. Oke. Nah, Kak Robi, selama di South Carolina itu berapa lama deh? Boleh diceritain nggak ke kita? Di sana tuh pertukaran pelajarnya berapa lama sih? 1 tahun. 1 Kak tahun Maisa, aja. ya. Oke. Nah, selama 1 tahun itu pernah nggak sih ngerasa homesick? Nah, ini ya karena mungkin modalnya saya dari asrama dulu ya. Jadi slow gitu, santai. Enak Arti- ya? Enak karena ya satu karena enak itu justru nggak kepikiran rumah sama sekali, gitu kan. Tapi itu tadi jadinya homesick ada, tapi nggak terlalu sering karena ya itu tadi keluarga di sana pun juga welcome dan kita enjoy aja di sana gitu. Oke. Nah, tadi Kak Robi nyebutin nih keluarga di sana. Apakah Kak Robi tuh tinggal bersama orang tua asuh atau sama teman-teman di apartemen gitu, gimana Kak? Nah, ini yang membedakan program yang saya ikuti dengan program-program pertukaran pelajar yang lain, Kak Maisa. Oke. Jadi di program saya dulu memang target utamanya adalah pembelajaran budaya. Oke. Jadi kita tidak ditempatkan di asrama, kita ditempatkan di keluarga lokal di sana. Oh. Jadi memang sehari-harinya ya kita berinteraksi dengan orang tua gitu, dengan teman-teman Baik. gitu. Bukan ditempatkan di asrama terus dilepas sendiri gitu, enggak. Mhm. Jadi ini salah satu yang bikin orang tua saya di rumah dulu santai lah karena Oke. kalau ada apa-apa juga ada orang yang Iya. menangani di sana gitu. Oke. Terus kenalan gak nih orang tua yang di sana sama orang tuanya Kak Robi? Pernah nggak Kak Robi ngenalin gitu? Waktu mungkin teleponan atau waktu lagi ngapain? Kenalan. Jadi oke. dulu saya experience 2 keluarga nih, Kak Maisa. Oh, 2 keluarga di Iya. dalam 1 tahun itu? Dalam 1 tahun itu. Oke. Karena di keluarga pertama kebetulan dia black families gitu ya, retirement dari US Army juga. Oke. Jadi beliau tahun pertama hosting student dan dari Indonesia saya waktu itu. Oh.
Nah, baik. cuman sayangnya karena nggak dapat sekolah ya di daerah itu, saya harus pindah ke daerah lain. Oke. Karenanya harus pindah keluarga juga. Oh, baik, Nah, baik. tapi memang di setiap keluarga pindah-pindah ini ya, saya selalu kenalkan orang tua di rumah dengan orang tua yang di sana. Supaya ya bisa, kalau di sini kan nitipkan lah Iya, bahasanya gitu ya. nitip. Gitu. Oke, oke. Nah, sebagai siswa dari Indonesia gitu ya, Kak Robi ketika tinggal di Amerika tuh rasanya kayak gimana sih gitu? Bisa nggak cerita ke kita gitu selama 1 tahun tinggal di Amerika gitu sebagai mahasiswa atau sebagai siswa Indonesia ya, siswa. masih siswa gitu. Yang pasti bangga ya, seneng lah. Artinya dapat kesempatan 1 tahun untuk belajar menikmati budaya Amerika tuh kayak gimana, yang sebelumnya kan cuma nonton di TV, Betul. di film-film gitu kan, paling belajar bahasa Inggris juga dari nonton film subtitle gitu Iya, kan. iya. Sekarang udah langsung real life nih gitu kan, jadi sudah bangga dapat manfaatnya juga. Cuman memang karena 1 tahun gitu ya Kak Meca ya, jadi ada kekhawatiran memang dari orang tua, ini gimana kamu harus tinggal 1 tahun sekolah nih di Indonesia Oh, gitu. iya. Jadinya teman-teman kamu udah lulus, kamu harus Ngulang balik dulu lagi, iya. gitu kan. Nah, Ngulang lagi kelas 3 berarti ya pas pulang ke Indonesia itu. nah ini kata-katanya bukan ngulang sebenarnya, tapi menjalani kelas 3-nya. Oke. Karena kan kelas 3-nya belum dijalani Oke. gitu. siap. Jadi kalau kata Kak Najwa Shihab nih, Kak Najwa Shihab kebetulan juga alumni juga Oh gitu. Iya. Dari program yang sama dari ya? program yang sama Oke. gitu. Nah, katanya adalah kita itu bagaikan ketapel. Tahu kan ketapel, ditarik biar bisa melesat kenceng Ya. gitu kan. Nah, itu makanya kenapa meskipun 1 tahun meninggalkan sekolah dulu nggak masalah gitu, karena ya manfaatnya juga dapat dan lebih banyak lah, punya pengalaman hidup yang lebih lah ibaratnya gitu. Oke, baik-baik. Nah, Kak Robi, kan ketika dari Indonesia nih ke Amerika, otomatis bahasanya juga kita harus menguasai kan. At least kita harus bisa bahasa Inggris gitu. Nah, kalau dari Kak Robi sendiri gimana tuh waktu sebelum ke Amerika? Apakah memang sudah bisa, sudah mengerti, atau saat itu masih bingung gitu seputar bahasanya? Karena itu kan salah satu yang vital juga ya gitu untuk kesana gitu. Dibilang mahir nggak juga ya, master apalagi jauh gitu kan. Ya so-so lah. Tapi untuk modal seleksi kan otomatis ya harus bisa berbahasa Inggris kan. Nah, begitu di sana pun juga ternyata kita harus adaptasi ulang kok. Ada teman saya yang dari Surabaya juga, dia udah jago banget. Kalau ngomongin TOEFL score nih udah jebol-jebol lah, udah tembus-tembus gitu ya. Tapi begitu di sana adaptasi ulang gitu. Dan katanya memang begitu ngomong ya sama orang sana, udah kayak suara lebah lah, bzing gitu. Jadi harus adaptasi ulang. Tapi yang lucu adalah selama orientasi itu kita dikasih tahu penandanya apa kalau kita sudah mulai betah gitu ya. Dengan programnya adalah ketika kita mimpi itu udah dalam bahasa Inggris. Kak Robi mimpi nggak dalam bahasa Inggris? Mimpi dong. Justru itu biar betah gitu kan. Gitu. Jadi udah nandain nih kalau betah karena udah mimpi ya. Iya. Ibarat kata juga semuanya udah otomatis lah. Cara berpikir kita sudah mulai berbahasa Inggris. Kalau ibaratnya bergunjing itu batinnya sudah pakai bahasa Inggris gitu. Oke. Menarik banget ya jadi sahabat-sahabat juara. Nah, kalau Kak Robi tahu gitu ya, selama kita sekolah kan pasti ada kegiatan informal nih. Kalau di Indonesia ada kegiatan ekstrakurikuler gitu misalnya. Nah, di Amerika tuh ada nggak sih, Kak? Di Amerika jelas ada. Oke. Ada formal education, ada non formal education, dalam hal ini ekstrakurikuler juga ada ya. Cuman yang saya suka dari state saya waktu itu adalah bahwa ekstrakurikuler ini ngeblend dalam pembelajarannya juga. Ada satu kelas dulu yang saya ambil namanya kelas environmental science. Apa tuh, Kak, environmental science? Jadi literally kelasnya itu membahas tentang carbon footprint. Oke. Tahu kan dulu global warming itu kan udah mulai booming booming ya, kan. ya, sangat booming saat itu. Jadi di kelas itu ya kita ngobrolin discussion tentang global warming itu, tentang carbon footprint. Kita real case study mendatangkan orang-orang yang dari pabrik-pabrik lokal sana ya, karena di kota saya kebetulan ada power plant. Itu didatangkan untuk diskusi bagaimana sih power plant ini bisa membuat clean energy gitu.
Nah, ini tidak hanya berhenti di kelas, Oke. tapi juga berlanjut ke ekstrakurikuler, namanya Environmental Science Club. Oh ya. Kalau di luar negeri namanya klub ya. Iya, jadi di mana aktivitasnya itu ya kita recycling ya pasti ya. Jadi setiap hari Jumat kita pasti keliling-keliling ke kelas-kelas ngambilin recycle bin Oke. yang bisa di-recycle. Oke. Gitu. Baik. Nah, ada nggak kegiatan sosial lainnya yang sempat diikutin sama Kak Robi selain klub itu? Amerika tuh terkenal sama volunteerism-nya, Kak. Ya. Gitu. Jadi sukarelawannya bagus gitu ya. Jadi banyak sekali kegiatan sukarelawan yang memang bisa diikuti. Yang paling sering adalah food drive. Apa tuh, Kak? Nah, food drive ini ya samalah kita keliling-keliling gitu ya, ke neighborhood, ke perkampungan lah ibaratnya ya. Kita ngetok-ngetok dari door to door mintain sumbangan makanan. Nah, sumbangan makanannya nanti dikolek, ditempatkan terpusat, bisa di gereja-gereja lokal atau di museum-museum lokal, gitu kan, atau di community center untuk teman-teman yang memang homeless gitu ya. Karena homeless juga di sana ada, Kak. Ada ya. Ada. Oke. Nah, Kak Robi udah sharing banyak banget pengalamannya dia seputar menjadi siswa pertukaran pelajar di Amerika nih. Nah, sebelum kita tutup kelas hari ini, Kak Robi bisa ngasih tips nggak nih untuk para sahabat juara yang nantinya pengen coba untuk ikut pertukaran pelajar juga? Tips ya. Tips. Ini agak repot nih, soalnya tipsnya banyak kan. Gitu. Tapi satu yang pasti gali informasi yang betul-betul valid ya teman-teman ya, terutama karena zaman sekarang kan banyak hoax gitu kan. Iya, betul. Kadang-kadang juga sudah banyak alumni-alumni yang sharing tentang how to, tips and trick juga gitu. Tapi yang harus dicatat adalah bahwa pengalaman dari masing-masing orang itu berbeda. Betul. Seleksinya sama, tapi dari si A bilang gini, si B bilang gitu, saya nanti bilang seperti ini. Iya. Jadi beda-beda. Yang pasti sahabat juara cari saja informasi yang valid. Jangan sampai misinform dan siapkan tidak hanya mental ya. Dan izin orang tua terutama. Izin orang tua. Karena bagaimanapun juga kita kan masih dalam perlindungan orang tua ya. Jadi jangan sampai kayak saya dulu. Tiba-tiba seleksi, begitu udah lolos baru ngasih tahu gitu. Kaget nanti orang tua, nggak dikasih izin malah nangis gitu kan. Apalagi jauh ya. Apalagi jauh luar gitu. Negeri, nah, saya aja yang dulu ibaratnya cowok gitu ya, masih susah banget dilepasnya. Gitu. Jadi ya satu itu tadi gali informasi yang valid, yang kedua izin ke orang tua. Kak Robi. Makasih ya Kak Robi ya udah sharing banyak banget cerita tentang pengalamannya waktu di Amerika. Nah, tapi sahabat juara jangan kemana-mana karena di kelas selanjutnya kita akan membahas lagi dengan Kak Robi sistem edukasinya di Amerika dan perbedaannya tuh apa sih sama di Indonesia. Nah, bagi sahabat-sahabat juara yang pengen tahu lebih dalam lagi seputar informasi mengenai pendidikan dan juga teknologi, bisa cek website kita di kelasjuara.id dan follow Instagram kita @kelasjuara.ps. Nah, jangan lupa juga untuk like, komen, dan subscribe ke Kelas Juara. Sampai jumpa di Kelas Juara, tiada hari tanpa prestasi.